Sampai dihancurkan, guys. Ini betul-betul cari pasal sudah nih, guys. Assalamualaikum, kumaha damang good people. Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya BDT berasal dari Borneo Sabah, akan menemani kalian di dalam episode reactions kali ini. Nah guys, hari ini kita akan buat sebuah reactions daripada channel Arek Pati. Mohon izin dari admin channel ini untuk izinkan saya buat reactions daripada channel ini. Dan judul daripada video ini pula adalah Mampus, India diserang hacker Indonesia. Sampai minta ampun, buntut nyerang Ka'bah. Itu judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini. Jangan lupa guys, bergabung bersama channel yang saya react ini. Link asli saya letak di description box di bawah. Ojo lali di subscribe guys channelku guys. Dan saya sangat hargai sokongan serta dukungan yang kalian berikan buat channel saya berkembang. Moga-moga kalian semua sentiasa berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan kalau kalian sedang diuji dengan sakit, moga dikurniakan kesembuhan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, tanpa membuang waktu berbasa-basi lagi, mari kita nonton isi kandungan daripada video ini. Let's go good people. 1, 2. Wih, apa yang dirobohkan? Ternyata hal ini membuat geram hacker hacktivis Indonesia. Baru-baru ini nih mereka mengklaim ya melakukan peretasan terhadap 12.000 website. Oke guys, nanti kalian boleh simak channel yang saya react nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Pemirsa yang menonton video ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dukung terus konten-konten channel ini, konten seputar Islam yang unik dan menarik dengan cara like dan subscribe. Saya doakan semoga semuanya diberikan kelancaran rezeki dan kemudahan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Amin. Pemirsa, pendeta Hindu India Yati Narasimhanan Giri tengah ramai diperbincangkan di media sosial lantaran pernyataan yang kontroversial dan menyebarkan kebenciannya terhadap umat Islam ya. Yati Narasimhanan Saraswati ini seorang pendeta Hindu kontroversial India, telah menuai banyak kritikan setelah menyerukan para pengikutnya untuk menyerang kota suci Mekah di Arab Saudi dan mengambil alih Ka'bah. Pendeta tersebut mengklaim bahwa Ka'bah dibangun di atas sebuah kuil Hindu. Ini pernyataan yang ngawur sekali ya. Nah, ternyata hal ini membuat geram hacker hacktivis Indonesia ya, atas nama hacktivis Indonesia. Baru-baru ini mereka mengklaim akan melakukan peretasan terhadap 12.000 website India dan menyasar akun Bank India hingga Komisi Pemilihan Umum Negara tersebut. Dan benar saja ya, tanggal 5 April ya, mereka mengabarkan sudah membobol sistem keamanan ICC Bank atau perusahaan jasa keuangan terbesar kedua di India. Tapi tidak diketahui berapa banyak pengguna yang terpengaruh dari serangan cyber itu, pemirsa. Nah, serangan ini juga memengaruhi website Government Primary School Ramtali dan juga CMR University, Voter Portal, Facebook hingga Dealer Offer katanya. Bahaya hackers Indonesia. Hal yang dilakukan hacker Indonesia ini ya, kemudian ternyata membuat kelompok hacker India akhirnya bertukuk lutut memohon ampun agar serangan sistem IT ke negaranya dihentikan. Not for Indonesian hacker, stop targeting Indian sites. Tulis mereka di saluran Telegram Anonymous India seperti itu ya. Dan pemirsa, akhirnya India pun meminta stop hacker Indonesia. India sih katanya mengancam balik hacker Indonesia. Nah, di sini yang lucu adalah ancaman itu adalah kelompok hacker India tersebut mengancam akan membocorkan data pribadi sebuah universitas di Medan, Sumatera Utara. Soon we post some official data of Medan Universities, kata mereka. Ini seolah-olah membalas ya, ini apa ini ya. Pasukan hacker India ini mengklaim bahwa mereka berhasil mendapatkan data pribadi berupa KTP, transkrip nilai S1, kartu keluarga, transkrip nilai S2 hingga ijazah S2 universitas tersebut ya.
Kalau cuma universitas yang dihack ini buat apa ya? Kayaknya nggak ngaruh apa-apa deh buat negeri ini, men. Kocak ya. Kemampuannya cuma segitu. Baik pemirsa, ya aksi hacker Indonesia meretas situs India ini adalah balasan terhadap respon terhadap kekejian perilaku India terhadap umat Islam yang tertindas di sana. Ya pemirsa, pendeta Hindu India yakni Yati Narsinghanan Giri ini juga mendukung ide untuk membunuh 2 juta umat Islam serta memusnahkan agama Islam beserta umatnya dari muka bumi. Ini ide yang ngawur ya. Oh, ini Yati kesilapan Narsinghanan Giri besar meminta ini. umat Hindu untuk mengangkat senjata dan berjuang untuk keberadaan mereka di sana. Ia juga menyebut sumber Zam-Zam yang terletak di Mekah adalah Sungai Dewa Mahadev yang merupakan apa itu dewa terbesar dalam agama Hindu katanya ya. Nah, jadi kalau kita ketahui bahwasanya sebenarnya hanya Hindu Perindavan yang memiliki rencana konyol menyerang Ka'bah ya. Sedangkan Hindu Indonesia sih tidak. Ya, Betul. Parisade Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Pusat ini ikut merespon pendeta Hindu kontroversial dari India tersebut ya. PHDI mengatakan pernyataan pendeta Hindu di India ini tidak mewakili Hindu di dunia, khususnya di Indonesia. Ya, ini cuma PHDI di Pusat India ini ini. memastikan Hindu di Indonesia mengakui Pancasila sebagai falsafah bangsa yang bersifat final. Selain itu, pandangan Bhinneka Tunggal Ika ini juga sesanti yang diambil dari kitab Kekawin Sutasoma yang kemudian menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia begitu. Bhinneka Hal Tunggal ini Ika. katanya sesuai dengan ajaran Hindu yang berlandaskan Tatwam Asi dan Vasudhaiva Kutumbakam yang merupakan intisari Weda yang menjadi dasar ajaran toleransi bagus dalam penjelasan agama channel Hindu ya. Ini Hindu Indonesia ya. Kemudian Hindu Indonesia ini juga sangat sepaham dengan pesan Presiden pertama RI Soekarno bahwa kalau jadi Hindu jangan jadi orang India. Nah, hal ini sesuai dengan trik kerangka dasar agama Hindu di mana Hindu Indonesia dan Hindu India berbeda. sama dalam tatwa atau filsafat tetapi beda dalam susila atau etika. Berbeda Bahkan dengan hampir sepenuhnya berbeda betul. dalam upacara, ritual dan adat istiadat tradisi ya. Nah, atas alasan itulah PHDI Pusat mengimbau agar umat Hindu Indonesia ini tetap tenang, teduh, damai, dan menjunjung tinggi toleransi merespon pernyataan kontroversial pendeta Hindu Hindia ya. Jadi pemirsa, Hindu India ini memang kejam lah ya, beda dengan Hindu Indonesia. Ada lagi nih pemirsa, beritanya juga masih baru bahwa pihak berwenang di India juga telah menghancurkan sekolah penghafal Al-Quran dan bagian dari masjid yang berusia 250 tahun di jantung kota India yakni New Delhi. Nah, kita saksikan saja videonya berikut ini ya. Sampai dihancurkan guys. Ini betul-betul cari pasal sudah nih guys. Kenapa lah harus jadi macam begini kan? Kita yang nonton pun ikut marah pak kalau nonton nih. Baik pemirsa ya, ini sekolah penghafal Al-Quran loh. Masjid juga dihancurkan ya. Berita ini tidak viral. Bayangin kalau ada kuil non-muslim dihancurkan di sebuah negara Islam, maka pasti media akan menyerang Islam ya. Pemirsa, berkaitan dengan hal ini saya bacakan juga surat Al-Baqarah ayat 120 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya.
Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Nah pemirsa, berkaitan dengan ayat ini ya, bahwa Nabi Muhammad SAW Sallallahu itu alaihi diminta wasallam. fokus untuk mengharapkan ridha Allah dan tidak perlulah mencari-cari cara untuk menyenangkan Yahudi, Nasrani dan agama lain ya. Apa yang Nabi dakwahkan kepada mereka itu akan mereka tentang, karena di antara mereka sendiri memang saling tidak cocok. Nasrani tidak cocok dengan Yahudi, begitu pula sebaliknya. Apa yang Nabi Muhammad SAW dakwahkan kepada mereka itu adalah jalan untuk berkumpul bersama dalam kasih sayang di bawah naungan Islam semata, pemirsa ya. Jadi kita sebagai umat muslim mengikuti Nabi ini ya, kita harus fokus mencari ridha Allah, dan hendaklah semua ini kita jadikan pelajaran agar Setuju, setuju. senantiasa bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, guys. Nah, itu dia guys, sebuah bagi saya penjelasan yang cukup bagus dan penyampaian yang cukup keren lah daripada channel Arek Pati ini guys. Kalian pertimbangkan untuk subscribe channel Arek Pati ini, dan untuk kalian mendapatkan info-info tentang Islam dan juga seputar Islam, kalian boleh follow atau subscribe channel ini guys. Oke. Nah, jadi kalau menurut saya guys, tiada agama yang buruk atau jahat di dunia ini, cuma itulah penganut dia yang mencerminkan sesuatu yang buruk dan dalam masa yang sama memburukkan sesuatu agama itu. Itu kalau menurut pendapat saya. Tiada agama di dunia yang mengajar umat dia punya penganut untuk berbuat jahat. Itu saya percaya begitulah guys. Dan ini mungkin kita boleh jadikan video yang kita baru nonton ini sebagai info tambahan kepada kita lah guys. Dan dengan video yang saya baru react ini bermanfaat buat kalian semua dan mampu memberi sedikit info tambahan. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Ojo lali di subscribe channelku dan juga channel yang saya react ini guys. Terima kasih kerana menonton. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang good people. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.